Hi creators, back again to our channel. Pada kesempatan segmen kali ini yaitu Major Talks, kita akan membahas sebuah major yang bernama Pharmaceutical Science. Seperti apa major ini dan apa aja yang dipelajarin, dan juga kita akan berbicara tentang karir prospek ke depannya. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan salah satu siswa kami yang bernama Deborah, alumni dari Surabaya Cambridge School di Surabaya, dan juga dengan kurikulum Cambridge A-level. Deborah memiliki nilai yang hampir sempurna, yaitu 2 A stars and then A, yaitu di math, biology, dan chemistry. Pernah ikut lomba di 2017, yaitu Southeast Asian Math Olympiade, dan keluar sebagai juara ketiga. Saat ini Deborah sedang kuliah tahun kedua di university yang memiliki ranking 38 dunia, yaitu The Chinese University of Hong Kong di kota Shenzhen, Tiongkok. Oke, seperti apa keseruan obrolan kita kali ini? Yuk, please welcome Deborah. Hi Deb. Hello Ko. Thank you for coming. Thank you. Udah dibela-belain dari Surabaya Barat sampai ke sini. Iya. Thank you so much. Actually ini kita pertama kali lo ketemu. Iya. Jadi sejak awal di 2000, mungkin akhir 2020 ya, untuk pertama kali kita konsultasi. 2021. Oh iya sih, 2021, sorry. Iya. Oke, akhir 2021. Terus kemudian, akhir 2021 kan kamu masuk sekolah? Awal 2021 I think. Oke, jadi awal 2021 kita kenal lewat Zoom dan lain sebagainya, konsultasi lewat Zoom, dan baru kali ini ketemu loh, Deb. Thanks anyway. SD, SMP, SMA, sekolah di Surabaya Cambridge School. Iya. Cerita deh pengalaman selama di Surabaya Cambridge School seperti apa? Di SCS ya, aku panggilnya SCS. Oke, SCS. Memang dari kecil, baru lahir umur 2 tahun sudah masuk SCS. Oh really? Iya, dari kindergarten sudah di SCS. Jadi ngalamin tuh pindah-pindah building dari yang building paling pertama sampai sekarang di Raya Jelidro. Itu semua pernah ngerasain. Jadi I'm actually the second batch di SCS. Jadi angkatan kedua yang lulus dari SCS. Serunya itu mungkin karena kelasnya kecil ya, mungkin karena SCS baru sekolahnya. Jadi deket gitu sama teman-temannya, sampai sekarang pun masih kontak gitu. Sama guru-gurunya pun juga deket banget. Jadi kalau misalnya ada masalah, mau itu akademik atau pingin cuman curhat doang, itu bisa gitu. It's not a problem gitu. Even sampai sekarang masih kadang-kadang ngechat sama guru-gurunya SCS yang masih di sana atau yang sudah nggak ada di sana. Jadi menurut aku bantu banget in terms of academics juga ya. Soalnya A-levels itu gak gampang. Yes, it's a Cambridge curriculum. It's kurikulumnya di Cambridge ambil kurikulumnya jadi A-level, IGCSE, dan itu gak gampang. Jadi kalau misalnya ada guru yang bisa centered banget ke murid-muridnya, itu bantu banget gitu. Bahkan kalau memang jumlahnya nggak banyak, all of you feel like a family ya. Ya, itu yang menarik sih kalau memang jumlahnya. Kalau besar sekali ya sometimes ya namanya guru ya megang 15 orang dengan 30 orang ya pasti lebih gampang 30 orang. Jadi it affects a lot on your academic ya. Of course, ya. A-levelnya tadi 2 A star? Iya, 2 A star. And 1 A. 1 A. Luar biasa. A-nya di math? A-nya di math. Dan A star-nya di bio and chemistry? Yes. Pada waktu persiapan untuk mau lanjut ke jenjang bachelor degree, sempat daftar ke negara lain mungkin? Sempat.
pernah daftar di Canada sama di Netherlands, juga di China di Zhejiang ambil MBBS. Zhejiang University. Yes, ambil MBBS. Okay, MBBS itu kedokteran ya, greatest ya, but use English taught program. Okay, and then Well, CUHK. CHK. CUHK Shenzhen ya. Okay, jadi greatest Deborah kalau Canada and Netherlands kita nggak bantu, cuman kalau China kita bantu application-nya, dan puji Tuhannya adalah Deborah keterima di CUHK Shenzhen dengan major pharmaceutical science dan berhasil mendapatkan full scholarship, yaitu 4 tahun uang sekolah dan juga 4 tahun akomodasi. Luar biasa deh, luar biasa. Congratulations. Canada, Netherlands, China. Why you decide China at the end? Why decide China, why decide CHK at the end? Jujur aja karena pandemic kan. Yeah. Pertama kali apply Canada sama Netherlands itu 2020. Jadi karena itu mulai-mulainya pandemic, sudah aku tolak duluan, saya bordernya tutup kan. Yes. And then akhirnya choose to gap year. Oke. Oh, jadi gap year dulu ya? Iya, jadi gap year dulu, Okay. baru akhirnya CHK. Okay. Because CHK is the first one that gave me the acceptance letter, ya sudah langsung ambil aja. Plus the scholarship. Iya, plus scholarship. Yang paling penting scholarship. Iya. Oke. And then why China? Why China? Pertama-pertamanya soalnya bukan CHK, China in general itu very intercultural ya. Jadi banyak banget international students, bisa belajar banyak, bukan cuma dari satu region aja, tapi bisa dari banyak-banyak region. Ya, memang seperti yang Deborah bilang, intercultural ini, China ini now the third largest international student recruitment in the world. Number 1 masih US, number 2-nya adalah UK, number 3-nya adalah China. It's not Canada, it's not Australia, but it's China become number 3. Oke, silakan lanjut terus. Soalnya, and secondly, China is very advanced in their research sama teknologinya juga. Ini sebenarnya fun fact ya. Pharmaceutical science di CHK itu cabang yang baru, fakultas baru yang dibuka. Dan fakultas ini itu actually dibuka karena China is very focused on their research and there is a high demand for pharmaceutical care and pharmaceutical industry. Makanya akhirnya mereka buka cabang ini, fakultas ini, pharmaceutical science. Ini aku baru tahu loh. Oke, and then terus. Jadi makanya that's why I pick China. Soalnya demand-nya untuk research itu sebenarnya juga tinggi. Pasti. Mungkin dari sisi Deborah juga kepikiran exposure atau experience yang kamu bisa nanti dapat waktu di China ya. Kamu bilang China is very developed, baik dari sisi science technology, termasuk what are you studying now gitu loh ya, about the pharmaceutical, about the medical dan lain sebagainya. Oke, menarik. Nah, seperti topik kita adalah kita akan ngobrol tentang major. Actually, what is pharmaceutical science? Pharmaceutical science in general itu the study of drugs. Jadi memang belajar obat-obatan dari source-nya sampai ke aplikasinya, pembuatannya, sampai nanti kalau di CHK juga diajarin manajemennya. Oke, distribution and everything. Yes. Wah, keren. Gitu. Terus, what do you actually learn? What do I actually learn? Jujur ini kan baru year 1 ya. Yes, finish year 1. Baru mau masuk year 2. Jadi kalau di year 1 CHK belajarnya ya math, masih general education, masih math, English, general biology, general chemistry gitu-gitu. Cuman nanti year 2 sampai ke depannya aku lihat study scheme-nya itu banyak banget pelajaran lab. Oke. Jadi chemical lab, chemistry lab, terus habis itu biology lab, terus ada pharmaceutical lab, analisis semuanya ada di lab.
Oke, so cross our finger ya supaya cepet offline. Iya. Oke. Juga belajar anatomi, physiology. Oh, really? Anatomi juga? Iya, soalnya kan clinical medicine kan. Oke. Gitu. Terus nanti juga year 4 diajarin drug discovery, jadi bikin obat sintetis yang di lab. Juga ini kalau di China ya, diajarin traditional Chinese medicine. That's interesting. So greatest, if you study, fakultas katakanlah kalau di Indonesia dinamakan farmasi ya. Yeah. But in China also, you will learn the traditional Chinese medicine. Ini menarik loh. Iya. Menarik. Jadi belajar herbs, belajar natural drugs yang bukan dibikin di lab. Yang bisa ditemukan di surroundings gitu. Yeah, because we know that China herbs memang very old and very famous ya about for the medical and everything. Nah, year 1 is only general education. Sekarang kamu masuk year 2 ya, hopefully like Deborah said, many labs ya. Almost all subjects they have labs. Nah, jadi ya kita berharap supaya cepat bisa balik. Terus pada waktu satu angkatan Deborah, kira-kira total international students-nya ada berapa? 100, I think 100 lebih. Oke. Nah, sorry, on the pharmaceutical science, kira-kira total siswa satu angkatannya Deborah, tahu nggak? Kurang tahu sih. Mungkin gara-gara online ya, jadi belum bisa lihat. Oke. Tapi international student-nya ada berapa? Sedikit. Berapa itu? Baru 3. Jadi all surrounding by the Chinese local students. Yes. Okay. How do you feel studying general education selama setahun? Challenging apa enggak? Math-nya sih agak challenging. Padahal yang math kamu bukan A-star ya, cuman A ya. Memang ya, greatest. Memang China ini very put into attention with mathematics ya. Jadi somehow in some, not some, but most of the majors, mathematics itu akan menjadi benar-benar ujung tombaknya ya. Jadi dia memang benar-benar put attention on the mathematics, dan banyak siswa yang sudah ngobras dengan kita ataupun podcast dengan kita ini, mereka cukup mengeluh dengan mathematics subject waktu di China. Oke, menarik. Nah, career prospect. Career prospect in general ya ini ngomongnya. For sure. And then for you. Okay. Sebenarnya kalau misalnya dilihat pharmacy, the first thing that comes into person's mind itu pasti, nanti jadinya apoteker gitu kan. Biasanya mikirnya gitu. Cuma sebenarnya pharmaceutical science bidangnya itu luas banget. Yes. And if you see it, itu sekarang skincare industry, beauty industry itu semua butuh pharmacist. Yes. For sure. And then di obat-obatan of course, pharmacist juga. Terus itu sekarang COVID-19 kan, antibiotics sama vaccines itu semua yang bikin pharmacist sebenarnya. Jadi kalau dibilang kamu masuk farmasi nanti jadinya cuma apoteker, itu sebenarnya salah sih. Soalnya demand for pharmaceutical care itu tinggi, mau di China mau di Indonesia, di mana-mana actually. Especially after the COVID ya. Especially people after COVID. will very care with hygiene, with medical, with medicine and everything. Yes. Yeah. And for you, what is your dream after you finish? Deborah lebih pingin ke arah research sih. Jadi lebih pingin ke obat-obatannya, ya mungkin nanti bisa work one day di kayak pharmaceutical industry, kayak misalnya Johnson & Johnson, keren. Atau bikin vaccine for the next pandemic, who knows, right? Yes. Gitu. Yeah, good luck loh. Iya. And you need a lot of labs. Iya. To do the research. Yes. Karena kita juga pernah ngobrol dengan siswa kedokteran. Ternyata baru tahu siswa itu akan keluar kelihatannya lebih suka di books atau di lab. Ternyata banyak suka yang di lab loh. Iya. Karena every day is something new. Yes. Every day is something new gitu loh. Bahkan dia sampai tidur di lab loh.
Nah ini kebetulan siswa kami offline. Oh. Offline di Zhejiang University, nyangkut nggak bisa balik. Akhirnya ya dia puji Tuhan, dia terima kasih tengkat aku nggak pulang, jadi dia bisa continue dengan enak. Oke. Tahun lalu September masuk CUHK dan it's already pandemic. Tell us what is your experience doing online classes at CUHK, and then what is your impression? Okay, I gotta say though, CUHK has one of the best online system sebenarnya. Kalau misalnya aku bandingin sama teman-teman aku yang juga kuliah di China sekarang dan juga online, CUHK has one of the best online system. Dari kalau misalnya lecture ya, itu lewat Zoom kebanyakan. Tapi it's recorded, jadi kalau misalnya mau kembali lagi masih bisa nonton lagi. Terus kalau misalnya communication mungkin agak ribet ya, agak susah. Cuman profesornya sama TA-nya itu approachable gitu loh, gampang banget, bisa langsung email dan langsung direspon. Oh, that's the most important. Yeah. That's the most important. Karena yang dikhawatirkan kalau online classes itu adalah how do we communicate with our professors, termasuk teaching assistants ya namanya. Teachers assistant itu memang salah satu yang very crucial. Karena nggak mungkin dari cuman e-books yang dibagikan ataupun kita joining the lecture terus kemudian kamu get 100% understand. Sometimes kan you need to ask ya. Oke, lanjut. In terms of exam sama assignments, bagus sih, menurutku bagus. Jadi kayak kadang-kadang examnya itu pun dibuat open book. Jadi kan soalnya agak ribet ya kalau misalnya kamera, zoom, terus setupnya. Jadi kadang-kadang profesornya yang ngalah, terus akhirnya oke lah dibikin open book. Cuman itu kadang-kadang aja. Cuman beneran CUHK ini dia accommodate gitu loh, semuanya di accommodate. That's the most important. Berarti mereka doing hybrid ya, artinya ada siswa yang offline. In CUHK, which is local Chinese students, dan international studentsnya pada online, cuman 3 orang itu ya. Kan masih general education kan year 1 ini, jadi mix sama anak-anak lainnya. All other majors from the same faculty. Tapi nanti lihat ya ke tahun kedua maka separate seperti itu. Kumpul tugas apa segala macam nggak ada masalah ya, gampang ya? Nggak ada, gampang, sisa upload. Terus kadang-kadang kalau misalnya telat upload nih misalnya, guru-gurunya masih bisa kayak nego gitu sama gurunya, sorry gitu. Tapi yang penting adalah lecture-nya it's recorded, jadi kamu bisa anytime you don't get it in which part of which point, you can still get repeat untuk melihatnya. Kalau Deborah, seorang owner dari pharmaceutical science, apa yang message mau sampaikan ke graders di luar sana supaya tertarik untuk kuliah pharmaceutical science, please? For graders, if you like biology and you like chemistry, cuman takut kalau misalnya biology sama chemistry-nya ini nggak kepake cuman boxed into research labs atau schools gitu. Pharmaceutical science is one of the proof dimana kamu bisa bawa biology sama chemistry-mu ini keluar buat orang-orang supaya bisa membantu society gitu. Jadi kalau misalnya kalian interested sama biology sama chemistry, bisa masuk pharmaceutical science. Wow, keren pesan dan tipsnya ya. Jadi jangan disimpan sendiri, kalau kamu memang love these 2 subjects, open it and spread it to in order to help people. Karena belajar tentang obat nih ceritanya ya, it helps people and also people's life. Short closing Deborah, dari seorang Deborah, tips bagaimana untuk graders di luar sana untuk bisa saat ini yang mungkin masih SMA, saat ini yang masih mau berjuang, mau berjuang masuk ke China ataupun termasuk CUHK, dan tips apa supaya bisa dapat beasiswa nih kayak Deborah, please. Tips dari aku cuman satu sih, be confident in yourself. Soalnya university itu melihat apa nih yang beda dari kamu.
Jadi kalau misalnya sekarang lagi graders lagi di SMA, coba nih ikut aja semuanya. Mau itu hobi atau itu ikut kompetisi atau ikut OSIS misalnya, dicoba aja semuanya. Nanti kalau misalnya waktu apply supaya university-nya bisa lihat, hey, you're different gitu. Terus also another thing is be confident. Ini yang diajarin sama guru SMA aku sih sebenarnya. Dia bilang jangan pernah takut sombong. Soalnya kalau misalnya memang it's in you, the university will see it for yourself, and it's a fact gitu loh, bukan melebih-lebihkan dan juga bukan ngecilin hati gitu. Oke, nice, thanks Deborah tipsnya. Thank you, Semoga Coach. di sana dapat insight dan mungkin inspired by Deborah ya, karena do the best in your academic. Cuman yang di highlight dari seorang Deborah adalah please be confident with yourself. Well, thank you so much Deborah. Thank you, Coach. Atas waktunya udah mampir ke podcast kami, dan good luck, dan juga we wish that China will open soon, because sudah ada pergerakan yang memang mereka akan buka border dalam waktu singkat, dan Deborah bisa di tahun kedua, 3 dan 4 karena so many labs on your subject. Good luck everything on your research, dan semoga jadi yang terbaik untuk kamu ya. Thank you. Well, creators, this is the end of our segment, yaitu Major Talks. Menarik sekali tentang pharmaceutical science ini. Jadi it's not only studying only drugs, but you also studying management, termasuk lain-lainnya. Dan juga tips penting dari seorang Deborah adalah if you like or you love two subjects, yaitu chemistry and biology, jangan disimpan sendiri, pelajarilah dengan baik, dan kemudian dengan menggunakan kekuatan dua subjek tersebut, kamu bisa menolong masyarakat banyak. If you like this video, creators, please don't forget to press the like button, and don't forget to subscribe to our channel. Once again, thank you so much for watching and listening. See you again in our next video. Bye bye.